itu menunjukkan bahwa problem ekonomi itu bukanlah kelangkaan, tapi distribusi gitu. Walaupun produksi juga penting. Produksi penting, tapi yang paling penting adalah bagaimana produksi itu kemudian terdistribusikan secara semestinya gitu. Nah, ini apa hubungannya dengan ekonomi kapitalistik ya, terkait dengan distribusi tadi? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas salah satu rubrik rutin yang diasuh oleh Ustadz Ismail, ya, catatan dakwah pada Al-Wa'i bulan Agustus ini. Rubrik ini menarik dengan judul tawazunisasi. Yang kita kenal tawazun. Jadi kenapa muncul istilah tawazunisasi? Ada apa di balik itu? Untuk itu kita akan mendiskusikan ini dengan Ustadz Ismail Yusanto yang menulis rubrik ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, dalam catatan dakwah Al-Wa'i bulan Agustus ini, Ustadz Ismail memberikan judul tawazunisasi ya. Kalau saya baca diawali dengan gambaran kesenjangan kaya dan miskin yang kalau kita lihat data-datanya ini sudah sangat parah ya. Ada beberapa indikator, saya bacakan sebentar saja. Yeah. Misalkan jumlah kekayaan 2.153 miliuner dunia ternyata melebihi kekayaan 4,6 miliar orang di dunia. Jadi 2.153 milioner ya. Melebihi kekayaan 4,6 miliar orang. Senjangan yang luar biasa. Tercatat juga di sini jumlah penduduk dunia sekarang ini diperkirakan 7,8 miliar. Itu artinya ada sangat sedikit orang, kurang lebih 0,0003% yang jauh lebih kaya dibanding hampir 60% orang di dunia. Ini banyak sekali datanya ini. Juga dikatakan jika kekayaan 22 orang terkaya di dunia digabungkan, ternyata jumlahnya masih lebih banyak daripada kekayaan seluruh wanita di benua Afrika. Ini 22 orang kaya saja. Digabung dengan digabungkan jumlahnya lebih banyak daripada seluruh wanita di benua Afrika. Masya Allah. Kita lompat sedikit. Yang keempat itu ada 1% orang terkaya di dunia memiliki kekayaan 2 kali lipat ya dibanding 6,9 miliar orang di dunia. Dan ini juga di Indonesia juga lebih kurang sama ya. Kalau kita lihat di Indonesia data BPS itu menunjukkan kesenjangan yang terus meningkat ya. Nanti mungkin Ustadz Ismail bisa jelaskan tentang kondisi Indonesia. Artinya ini menggambarkan kesenjangan. Apa catatan Ustadz tentang kesenjangan ini sebelum kita bicara tentang penyebabnya? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ya, jadi soal kesenjangan ini atau wealth gap ini sesungguhnya telah menjadi isu dunia. Tadi yang disampaikan data-data tadi itu merupakan bagian dari laporan yang dibuat oleh Oxfam di dalam World Economic Forum di Davos beberapa waktu lalu dalam judul Time to Care. Saatnya untuk peduli ya gitu. Kenapa menggunakan judul itu? Saya kira karena fakta wealth gap ini atau kesenjangan kaya miskin ini memang sudah sangat mengkhawatirkan. Bagaimana bisa satu orang terkaya di dunia itu memiliki kekayaan 2 kali lipat dibanding 6,9 miliar orang di dunia. Jadi 1%. Jadi 78 juta orang di dunia jika dikumpul kekayaannya, maka
jumlahnya itu 2 kali lebih banyak daripada total kekayaan 88% penduduk dunia. Dan itu bukan hanya fenomena satu tempat gitu ya, tetapi ini sudah memang fenomena dunia. Dalam World Population Review itu menunjukkan ada 68 negara. Nah, ini menarik, di antaranya disebutkan di situ Singapura, Hong Kong, termasuk Indonesia yang memiliki angka ketimpangan lebih tinggi dari rata-rata di 140 negara lainnya. Itu. Menurut World Inequality Report tahun 2022, selama periode 2001 sampai 2021, sebanyak 50% penduduk Indonesia itu hanya memiliki kurang dari 5% kekayaan rumah tangga nasional atau total household wealth. Sedang 10% penduduk lainnya itu memiliki 60% kekayaan rumah tangga nasional. Itu. Nah, total household itu wealth itu didefinisikan sebagai jumlah seluruh aset finansial. Di situ termasuk saham, kemudian surat berharga, dan aset non finansial seperti rumah dan lain sebagainya. Itu. Jadi ini menyinggung juga Indonesia. Jadi di Indonesia ini fenomena kesenjangan itu juga sesungguhnya sangat mengkhawatirkan gitu. Nah, laporan itu mencatat juga bahwa kesenjangan pendapatan Indonesia itu pada level 1:19. Artinya populasi dari kelas ekonomi teratas itu memiliki pendapatan 19 kali dari populasi kelas ekonomi terbawah. Ini rasio ini lebih besar dibanding Amerika yang kesenjangannya itu 1:17. Rusia, Tiongkok, Korea Selatan, dan Nigeria itu kesenjangannya 1:14. Jadi Indonesia itu termasuk tinggi. Dan itu dibuktikan oleh data BPS yang menunjukkan memang kesenjangan itu bukannya menurun tapi terus meningkat. Ya, kalau di tahun 1964 Gini rasio itu 0,35, setelah 50 tahun berjalan bukannya angka itu turun malah naik menjadi 0,41. Nah, kenyataan inilah yang menempatkan Indonesia menjadi urutan nomor 4 sebagai negara terparah kesenjangannya setelah Rusia, India, Thailand. Itu. Dan belakangan ketimpangan tersebut makin buruk. Nah, ini terkonfirmasi oleh data tabungan publik ya LPS gitu. Di mana ada 554 juta rekening dan yang jumlah uang di dalam rekening itu di bawah 100 juta itu 547 juta. Artinya itu mencapai 98,8%. Jadi hampir 100%, hampir 99% itu di bawah 100 juta. Itu dengan kata lain yang di atas 100 juta itu ya hanya 1%. 1%. Itu 1%. Padahal jumlah tabungan nominalnya itu 8.247 triliun. Jadi 99% pemilik tabungan tadi itu hanya jumlahnya itu hanya 1.000 sekian triliun. Jadi hanya kurang dari 12% dari seluruh total duit yang 8.200 triliun tadi itu. Nah gitu. Apalagi kalau kemudian masih data LPS itu kalau tabungan yang dilihat itu berisi 5 miliar ke atas, itu jumlahnya cuma 135.000. Tetapi jumlah duitnya 4.000 triliun lebih. Atau 52% dari total tabungan nasional itu. Dan ini ketimpangan rekening bank ini sebenarnya merupakan muara dari ketimpangan macam-macam, kepemilikan aset termasuk penguasaan lahan itu. Dan pengeluaran orang Indonesia yang makin hari itu makin lebar. Nah, misalnya soal kepemilikan lahan. Ini data dari Walhi
itu disebutkan bahwa sebagian besar lahan di Indonesia itu dikelola oleh korporasi. Tidak kurang dari 60% tanah di Indonesia dikuasai oleh hanya 1% kelompok pengusaha besar. Dalam laporan Indonesia Tanah Air Siapa yang dirilis tahun 2022 disebutkan 53 juta hektar penguasaan lahan yang diberikan pemerintah, hanya 2,7 juta hektar yang diperuntukkan bagi rakyat. Itu. Sisanya itu bagi korporasi. Di Kalimantan misalnya, itu Wali mencatat lahan yang dikelola korporasi itu di sana mencapai 24,73 juta hektar. Sedang yang dikelola rakyat hanya 1,07 juta hektar. Jadi jauh sekali. Ada setidaknya 14 grup perusahaan yang menguasai lahan lintas sektor di Indonesia, di mana total luas lahan yang mereka kuasai mencapai 9,8 juta hektar. Di antara yang paling besar itu grup Sinarmas yang menguasai 3 juta. 3 juta hektar itu kurang lebih sama dengan Jawa Barat. Itu. Jadi sak Jawa Barat itu dikuasai oleh satu korporasi. Itu. Yaitu menunjukkan gejala kesenjangan yang luar biasa. Sementara parah, ada 14 juta petani, 14 juta yang dia tidak memiliki lahan 1 meter persegi pun. 14 juta petani. Namanya petani tapi tidak punya lahan. Itulah buruh tani itu. Kemudian yang juga mengenaskan adalah bahwa sudahlah itu diberikan kepada korporasi, lalu oleh korporasi itu dikelola secara serampangan. Akibatnya potensi kerugian negara dari pengelolaan HGU yang melebihi batas izin itu mencapai lebih dari 380 triliun. Itu yang membuat tak heran bila 5 tahun terakhir ada lebih dari 2.288 konflik agraria terjadi. 1.400 orang lebih dikriminalisasi, 776 dianiaya, 75 tertembak, 66 tewas akibat konflik agraria. Dan konflik agraria ini tidak bisa dilepaskan dari kesenjangan itu. Nah, yang menarik kesimpulan Oxfam ya, Oxfam yang menyatakan salah satu faktor terpenting yang menimbulkan kesenjangan tadi adalah soal distribusi kekayaan yang tidak merata. Bagaimana Ustaz Ismail menjelaskan hal ini? Iya, jadi begini, soal distribusi ini soal yang sangat penting. Yang ini memang tidak diadres oleh sistem ekonomi kapitalis. Jadi kalau kita membaca atau kita belajar sistem ekonomi kapitalis itu, yang disebut problem ekonomi itu bukan distribusi. Yang disebut problem ekonomi itu adalah scarcity atau kelangkaan. Jadi kata mereka bahwa alat pemuas kebutuhan itu terbatas, sementara kebutuhan manusia tidak terbatas. Ketika kebutuhan terbatas, alat pemuas kebutuhan terbatas, maka disitulah ada scarcity atau kelangkaan. Lalu apa solusinya? Solusinya adalah produksi untuk mencukupi atau untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedemikian sehingga scarcity-nya atau kelangkaan itu berkurang. Nah, tapi pada kenyataannya ternyata meskipun produksi terus dilakukan, itu tidak otomatis kebutuhan semua orang itu tercapai. Buktinya apa? Buktinya ini hari itu ada lebih, boleh dicek nanti, itu ada lebih dari 8.000 triliun uang yang beredar. Nah, kalau setiap harinya mungkin 400 atau 600 triliun. Tetapi ada, kalau kita menggunakan data BPS itu kan ada 30 juta kurang lebih rakyat Indonesia yang dia tidak bisa mendapatkan dalam sehari itu 10 sampai 20 ribu. Jadi uang itu ada beredar di tengah-tengah masyarakat, tapi nggak sampai kepada dia. Saat ini ada banyak orang yang dia terpaksa tinggal di emperan tugu, di bantaran sungai, di kolong jembatan. Bukan karena tidak ada rumah. Artinya ada produksi rumah. Tapi mereka tidak bisa mendapatkan rumah itu. Barangnya ada tapi nggak sampai kepada dia. Makanya kita lihat kalau datang di komplek-komplek perumahan itu banyak rumah kosong. Bukan tidak ada yang punya, ada, tapi itu mungkin rumah yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya.
itu menunjukkan bahwa produksi itu tidak menyelesaikan masalah. Ada data yang menarik juga di negara lain. Dulu ketika Ethiopia itu dilanda kelaparan, di saat yang sama Ethiopia itu mengekspor buah-buahan dan sayur-sayuran gitu. Artinya sebenarnya bukan tidak ada makanan sedemikian sehingga rakyat itu kelaparan, tapi makanan tidak sampai kepada mereka gitu. Itu menunjukkan bahwa problem ekonomi itu bukanlah kelangkaan, tapi distribusi gitu. Walaupun produksi juga penting. Produksi penting, tapi yang paling penting adalah bagaimana produksi itu kemudian terdistribusikan secara semestinya gitu. Nah, ini apa hubungannya dengan ekonomi kapitalistik ya, terkait dengan distribusi tadi? Iya. Nah, ini menarik apa yang dikatakan oleh Oxfam gitu. Oxfam itu mengatakan gitu bahwa salah satu faktor penting yang menimbulkan kesenjangan tadi adalah soal distribusi kekayaan. Yang tak merata, itu Oxfam. Kemudian Oxfam juga dengan tegas mengatakan kesenjangan antara kaya dan miskin tak dapat dihilangkan jika tidak sengaja dihilangkan. Nah, gitu. Artinya bahwa ini harus ada langkah-langkah yang menghilangkan kesenjangan itu. Nah, siapa yang memiliki kemampuan untuk menghilangkan kesenjangan itu? Negara, gitu. Nah, tapi bagaimana mau dihilangkan? Bila watak kapitalisme itu memang eksploitatif dan selalu berpihak kepada pemilik modal gitu. Seperti tadi, bagaimana negara itu memberikan kepada 34 korporasi tadi kan seluas 70 juta hektar, sementara untuk rakyat itu hanya 1 juta hektar. Padahal itu negara yang memberikan gitu. Mestinya kan negara bisa memberikan kepada rakyat bukan kepada korporasi gitu. Seringkali kan dengan logika yang sederhana, kalau kekayaan itu bisa ditumbuh suburkan oleh korporasi, itu juga kan akan menguntungkan masyarakat. Itu pada level pertama memang diyakini bahwa distribusi itu akan berlangsung secara itu yang dikenal dengan istilah the invisible hand. Gitu. Jadi tangan yang tak kelihatan. Adam Smith itu mengatakan bahwa tangan yang tak kelihatan itulah yang akan mendistribusikan kekayaan itu secara merata gitu. Tapi dalam realitasnya tangan tak kelihatan itu tak pernah muncul gitu. Mengapa? Karena yang kaya semakin kaya, yang miskin kemudian semakin tertinggal gitu. Karena itulah maka distribusi kekayaan tidak boleh mengandalkan kegiatan ekonomi semata-mata gitu. Mengapa? Karena pada faktanya itu ada 3 faktor yang membuat orang itu tidak bisa mengikuti derap ekonomi. Yang pertama faktor individunya. Misalnya kecacatan, ya kan, atau ketidakmampuan intelektual sehingga dia mendapatkan pendidikan yang relatif rendah. Bagaimana orang yang cacat dan orang yang berpendidikan rendah itu diharap bisa bertarung secara equal gitu dengan orang yang tidak seperti itu kan, nggak bisa. Pasti akan ketinggalan. Kemudian yang kedua faktor alam. Faktor alam. Misalnya dia tinggal di daerah yang tandus, gitu. Dia tinggal di daerah yang memang sulit, dia tidak punya sumber daya ekonomi. Bagaimana dia diharapkan bisa kemudian compete dengan mereka-mereka yang tinggal di daerah yang relatif subur misalnya, atau bahkan dia tidak punya lahan sama sekali. Kemudian yang ketiga adalah faktor-faktor yang menimbulkan memang kegiatan ekonomi bisa berhenti, misalnya perang gitu, atau di dalam kasus yang pernah dialami oleh para sahabat di masa Nabi dulu itu adalah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika hijrah ini bukan faktor alam, bukan faktor individu, tapi faktor keadaan di mana memang mereka mengharuskan untuk berpindah, dan ketika berpindah itu dia meninggalkan seluruh aset ekonominya di Mekah menuju Madinah. Ketika di Madinah, ya dia dalam keadaan tidak punya aset ekonomi gitu. Nah, disitulah Nabi itu, kalau kita membaca surat Al-Hasr, dia membagi harta fa'i Bani Nadir hanya kepada orang-orang muhajirin, tidak kepada orang Ansor. Kenapa? Karena orang Ansor itu dia hidup normal, dia hidup dalam kecukupan, sementara orang muhajirin itu jelas sekali bahwa
mereka itu memang mengikuti ketentuan, mengikuti perintah Allah, meninggalkan Makkah, hijrah dari Makkah ke Madinah, meninggalkan sumber daya ekonomi dia punya, pasti dalam keadaan kekurangan secara ekonomi. Jadi harta fa'i Bani Nadir hanya dibagikan kepada orang muhajirin. Lalu Al-Quran mengatakan kaila yakuna dulatan bainal aginai minkum, supaya harta kekayaan tidak hanya berputar di antara orang kaya saja. Itulah yang saya katakan dengan istilah campuran antara Arab dan Indonesia, tawazunisasi. Jadi itu penyeimbangan memang. Jadi siapa yang melakukan tawazunisasi itu? Itu Nabi pada waktu itu. Nabi bukan sebagai Nabi, tapi Nabi sebagai kepala negara di situ. Kenapa harus negara, Sir? Karena negaralah yang bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh korporasi, apalagi individu itu. Harta fa'i Bani Nadir itu kan hak mereka-mereka yang terlibat di dalam situ, dan ada pembagian-pembagiannya kan. Nah, ketika itu dibagikan kepada siapa negara yang akan menentukan. Disitulah kita katakan sebagai distribusi non ekonomi itu. Jadi ada distribusi ekonomi yang mengandalkan mekanisme ekonomi. Jika kemudian terjadi kesenjangan karena kegagalan faktor-faktor 3 tadi itu, distribusi tidak berjalan semestinya, ada yang ketinggalan secara ekonomi, maka negara harus melakukan distribusi non ekonomi. Sebenarnya Islam itu menyediakan banyak, dan sesungguhnya Islam itu menyediakan banyak sekali instrumen untuk distribusi non ekonomi. Sebutlah misalnya zakat. Zakat itu kan tukhadu min aghniaihim wa turaddu ila fuqaraihim, kan gitu. Diambil dari orang kaya mereka dan kemudian dibagikan kepada orang miskin mereka. Tidak melalui mekanisme ekonomi, tidak ada transaksi ekonomi di situ. Dipaksa, khud min amwalihim, diambil, ibarat duit itu berubah di atas, ditarik turun gitu. Tidak ada paksa, imbal balik ekonomi. Tidak ada transaksi ekonomi. Nah, itu kita sebut distribusi non ekonomi. Ada hadiah, ada wakaf, ada hibah, ada sodakoh. Termasuk juga sebenarnya kalau kita membaca diat, itu adalah hukuman yang berefek ekonomi gitu. Zakat ibadah yang berefek ekonomi. Kemudian waris. Yeah. Nah, gitu. Lalu apa lagi? Masih banyak lagi yang lain. Itu semua itu adalah distribusi non ekonomi. Karena itu kita bisa melihat bahwa Islam itu sesungguhnya satu sistem hidup yang luar biasa, yang bisa mengatasi soal-soal yang seperti ini, yang ini hari banyak disadari. Maka kemudian Oxfam membuat laporan Time to Care, tetapi dunia tidak pernah bisa memberikan jawaban yang konkret bagaimana mengatasi kesenjangan. Yang ada justru negara berperanan besar dalam menciptakan kesenjangan. Bahkan ada kecenderungan negara kalah dengan korporasi. Pada titik tertentu mereka justru negara kalah. Negara dijadikan alat oleh korporasi. Untuk apa? Untuk menguntungkan mereka, menguntungkan korporasi. Seperti kalau di Indonesia ya perubahan Undang-Undang Minerba 2009 2020. Itu pangkalnya itu semua kapitalisme. Kapitalisme. Nah, disitulah maka negara itu kemudian dijadikan sebagai alat korporasi, itulah yang disebut korporatokrasi. Itu ini hari itu. Karenanya maka kita ingin mengatakan jika ini sekarang masih dalam bulan Muharram, kita ingat hijrah. Inilah hijrah yang luar biasa, yang sangat penting, yang tidak boleh dilupakan. Selain hijrah individual, keluarga, kelompok, juga hijrah sistem dari sistem kapitalistik, sekularistik kepada sistem Islam. Itu bukan hanya untuk kepentingan umat Islam, tapi juga rakyat. Kepentingan rakyat, kepentingan manusia secara keseluruhan, karena tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang tidak menginginkan keadilan, termasuk keadilan ekonomi, dan itu hanya bisa diberikan oleh Islam, tidak yang lain. Baik, terima kasih Ustaz. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita yang lumayan panjang ya tentang topik tawazunisasi. Intinya dalam Islam persoalan ekonomi itu pada pokoknya itu adalah distribusi, dan distribusi ketiadaan distribusi yang adil inilah yang telah menyebabkan kesenjangan yang luar biasa, yang ujung-ujungnya itu mengsengsarakan umat manusia, bahkan menimbulkan konflik seperti konflik agraria misalkan. Tidak hanya itu, dengan kesenjangan ini para pemilik modal kemudian justru mengalahkan negara. Seharusnya negara lah yang mengatur para pemilik modal. Disitulah Islam
telah menjelaskan kepada kita agar harta itu jangan beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.